Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang HTML5 dan CS3. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, apa itu HTML5? HTML5 adalah suatu spesifikasi sebagai hasil perbaikan dari standar HTML atau yang kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Sebelumnya yang dikeluarkan oleh W3C atau World Wide Web Consortium dan partner kerjanya yaitu Web Hypertext Application Technology Working Group. Tujuannya adanya revisi yang semula HTML menjadi HTML5 adalah untuk meningkatkan bahasa pada sistem multimedia yang dengan mudah dapat terbaca oleh manusia dan dimengerti oleh komputer itu sendiri sebagai perangkat. Selain itu, juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan plugin-plugin 3D Party pada HTML sehingga dapat mempercepat kinerja web itu sendiri. Nah, contoh plugin itu sendiri adalah seperti Adobe Flash, lalu kemudian ada Microsoft Silverlight dan Java dan juga yang lainnya. Next. Kemudian kita masuk ke sejarah HTML5. HTML5 adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari triple W atau WWW. Sebuah teknologi inti dari internet. HTML5 adalah versi kelima dari HTML yang pertama kali diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya HTML4 pada tahun 1997 dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. Tujuan utama pengembangan HTML5 adalah untuk memperbaiki teknologi HTML agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh manusia, dan juga mudah dimengerti oleh mesin. Next. HTML5 merupakan salah satu karya konsorsium Wera-Wanwa atau World Wide Web Consortium atau biasa disebut W3C untuk mendefinisikan sebuah bahasa markah tunggal yang dapat ditulis dengan cara HTML ataupun XHTML. HTML5 merupakan jawaban atas pengembangan dari HTML 4.01 dan XHTML 1.1 yang selama ini berjalan terpisah dan diimplementasikan secara berbeda-beda oleh banyak perangkat lunak pembuat web. Lalu kemudian kelompok kerja teknologi aplikasi web Hypertext, Web Hypertext Aplikasi Technology Working Group atau disingkat WHATWG mulai membuat standar baru pada tahun 2004 ketika konsorsium W3C sedang fokus pada pengembangan XHTML 2.0 di masa depan. Sementara HTML 4.01 belum pernah diperbarui sejak tahun 2000. Sejak tahun 2009, W3C dan WHATWG bekerja sama dalam pengembangan HTML5 setelah W3C mengakhiri kelompok kerja pengembangan XHTML 2.0. Next. Meskipun HTML5 telah dikenal luas oleh para pengembang web sejak lama, HTML5 baru mencuat pada April 2010 setelah CEO Apple Inc. Steve Jobs mengatakan bahwa dengan pengembangan HTML5, Adobe Flash sudah tidak dibutuhkan lagi untuk menyaksikan video atau menyaksikan konten apapun di web. Next. Tujuan pembuatan HTML5. Tujuan dibuatnya HTML5 antara lain yaitu satu, fitur baru harus dibesarkan pada HTML, CSS, DOM, dan JavaScript. Yang kedua, mengurangi kebutuhan untuk plugin eksternal seperti Flash dan lain-lain. Ketiga, penanganan kesalahan yang lebih baik. Keempat, lebih banyak markup untuk menggantikan scripting. Dan yang kelima ada HTML5 merupakan perangkat mandiri. Next. Pengembangan HTML5. HTML versi ini atau lebih dikenal dengan HTML5 lahir pada tahun 2008 yang menjadi standar baru untuk HTML, XHTML, dan DOM HTML. HTML5 ini merupakan proyek kerjasama antara W3C dengan WHATWG atau Web Hypertext Application Technology Working Group.
HTML5 menambahkan beberapa perintah baru yang membantu para programmer web untuk mendesain website lebih menarik dan interaktif. Kelebihan HTML5 dibanding dengan HTML biasa. Yang pertama, ada cleaner code, yaitu karena sebagai besar kode telah termasuk di dalam sintak HTML5, maka kode nampak terlihat lebih sederhana daripada penggabungan antara HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang kedua ada great consistency. HTML5 telah melakukan banyak sekali penambahan sintak yang dibuat dalam struktur lebih baik dan lebih sederhana daripada sintak-sintak sebelumnya. Hal ini membuat developer terbantu dalam meningkatkan konsistensi dalam membangun sebuah web. Lalu yang ketiga ada improve semantik. Dengan berbagai elemen kode di dalam HTML5 yang telah distandarisasi, maka nilai semantik atau makna dari sebuah web dapat lebih ditingkatkan. Itu berarti bahwa bagian-bagian dari web seperti ada header, nav atau navigation, dan footer, dan beberapa bagian lainnya terdefinisi dengan sangat jelas. Yang keempat ada improve accessibility. Dengan teknologi HTML5 yang memudahkan struktur pembangunan sebuah web, maka developer dapat membangun pemahaman yang lebih detail mengenai halaman web. Selanjutnya ada client-side database. HTML5 menyediakan model database SQL yang baru dengan API yang dapat dibangun dalam konsep lokal. Dalam hal ini di sisi klien. Next. Ya, selanjutnya ada geolocation. HTML5 mempunyai API yang terintegrasi terhadap geolocation. Fasilitas tersebut dapat diakses melalui GPS atau fasilitas lain seperti Google Latitude pada iPhone. Selanjutnya ada offline application change. Pengguna dapat terus melakukan interaksi dengan aplikasi meskipun mereka terputus dari jaringan internet. Selanjutnya ada smarter form. Terdapat semacam regular expression atau bisa disebut regex yang membuat form mampu mengenali secara lebih baik tentang input, validasi data, dan interaksi dengan elemen lain, misal format email, password, dan juga lain-lain. Next. Server focus on web application requirement. HTML5 membuat sebuah mekanisme yang lebih mudah dalam hal pembuatan front-end, aplikasi chat, tool drag and drop, video player, pengolah grafis, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, HTML5 bersifat compatible atau cocok dengan semua browser. Next. Kekurangan HTML5 dibanding dengan HTML biasa. Kekurangan utama yang dimiliki oleh HTML5 adalah versi terbaru ini hanya support untuk browser modern atau terbaru. Kedua, karena fase HTML5 ini masih dalam pengembangan, jadi beberapa elemen yang ada bisa saja berubah. Yang ketiga, fitur keamanan yang ditawarkan HTML5 masih terbatas. Selanjutnya ada fitur baru dalam HTML5. Fitur-fitur baru yang ada di HTML5 antara lain new semantic element. Ini seperti pada elemen tag header, footer, and section yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua ada form 2.0. Perbaikan form web HTML di mana atribut baru diperkenalkan atau kita sebut tag input. Version local storage untuk menghilangkan ketergantungan pada plugin pihak ketiga. Next. Selanjutnya ada WebSocket, sebuah generasi teknologi terbaru komunikasi dua arah untuk aplikasi web. Selanjutnya, server send event, memperkenalkan event yang mengalir dari web server ke web browser yang disebut server send event atau SSE. Selanjutnya ada Canvas. Ini mendukung gambar dua dimensi surface yang dapat diprogram dengan JavaScript. Selanjutnya ada audio dan video. Anda dapat menanamkan atau embed audio atau video pada halaman web
Anda tanpa menggunakan plugin pihak ketiga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, fitur selanjutnya yaitu ada geolocation, yaitu pengunjung dapat memilih untuk berbagi lokasi fisik mereka dengan aplikasi web Anda. Lalu selanjutnya ada microdata, ini memungkinkan Anda membuat kosakata Anda sendiri di luar HTML5 dan memperluas halaman web Anda dengan custom semantics. Lalu selanjutnya ada drag and drop item dari satu lokasi ke lokasi lain pada halaman web yang sama. Lalu ada tag-tag dari HTML5 yang terbaru, yaitu tag section, merupakan dokumen atau aplikasi bagian generik. Hal ini dapat digunakan bersama-sama dengan H1 sampai H6 dan selanjutnya untuk menunjukkan struktur dokumen. Lalu berikutnya ada tag artikel, merupakan sepotong independen isi dokumen seperti sebuah blog atau artikel koran. Lalu tag selanjutnya ada aside, merupakan gambaran dari sebagian konten yang berhubungan dengan isi halaman. Tag selanjutnya ada header, merupakan bagian kepala dari dokumen. Lalu selanjutnya ada footer, merupakan bagian catatan kaki yang dapat berisi informasi tentang penulis, informasi hak cipta, dan lain-lain. Lalu tag selanjutnya ada nav atau navigation, merupakan bagian dari dokumen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses navigasi. Lalu tag selanjutnya ada tag feature, dapat digunakan untuk menghubungkan keterangan bersama-sama dengan beberapa konten tertanam seperti gambar atau video. Nah, bisa kita lihat di sini ada perbandingan antara HTML4 atau versi HTML sebelumnya dengan HTML5. Bisa terlihat di sini di HTML5 terlihat lebih simple dan praktis ya. Nggak ribet lah. Nah, masih banyak lagi fitur program baru di HTML yang bisa kita temui seperti elemen mark untuk pencarian kata di suatu halaman, atribut baru dari elemen form yang lebih menarik dan dinamis, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Nah, selain ada fitur yang ditambahkan, ada fitur yang dihapus dari HTML4 ke update HTML5 ini, seperti akronim untuk mendefinisikan akronim atau fungsi tag ini kurang lebih sama dengan tag ABBR. Lalu applet digunakan untuk memasukkan file Java ke dalam dokumen HTML. Base font membuat atribut teks default seperti warna, ukuran, jenis font untuk semua teks dalam dokumen. Lalu selanjutnya ada big, yaitu memperbesar ukuran teks sebesar 1 poin dari defaultnya. Lalu ada dir, mendefinisikan sebuah daftar direktori. Lalu berikutnya ada font, mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks. Lalu frame, mendefinisikan frame dalam frame set. Lalu ada frame set, mendefinisikan satu set frame. Lalu selanjutnya ada no frames, jika browser user tidak mendukung frame. Lalu selanjutnya ada strike, untuk memberi garis tengah pada teks atau mencoret teks. Fungsi tag ini sama dengan tag del. Atau ada HTT, mendefinisikan delete type text. Oke, selanjutnya manfaat dan kegunaan HTML5. Mempermudah terutama web designer saat membuat website yang interaktif dan memasukkan video dan audio. HTML5 meningkatkan semantik atau sebuah makna karena sekarang mudah untuk melihat header, footer, navigation, dan bagian lain dari halaman web sebagai tag yang lebih spesifik, dan memahami tujuan utama tag-tag tersebut dan juga kegunaannya serta artinya. Berikan unsur-unsur baru di HTML5 membantu untuk mencapai konsistensi yang lebih besar ketika akan menggunakan HTML5 dalam pengaduan halaman web. Dengan demikian, pendesain HTML5 jauh lebih mudah dan dimengerti serta desainer dengan mudah mengetahui struktur dan halaman tersebut. Dengan banyak sekali manfaat dan kelebihan HTML5, dipercaya oleh para ahli akan berkembang menjadi bahasa pengembangan web yang paling sering digunakan. Nah, ketika kita membahas HTML, kita tidak lepas dengan yaitu CSS. Di sini kita akan membahas CSS3. CSS3 adalah kembangan baru atau versi terbaru
dari pendahulunya yaitu CSS. CSS 3 menggabungkan standar CSS 2 dan beberapa perubahan dan peningkatan di dalamnya. Perubahan utama itu adalah pembagian standar menjadi modul terpisah yang membuatnya lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Versi terbaru ini membawa banyak hal baru yang ditunggu-tunggu, seperti sudut membulat, bayangan, gradien, transisi, atau animasi, serta tata letak baru setiap multikolom, kotak fleksibel, atau tata letak kotak. Nah, CSS 3 adalah tools atau alat yang ampuh untuk mendesain sebuah web. Jadi ketika kita belajar HTML dan mengcodingnya di HTML, kita akan mempercantik menggunakan CSS 3 ini. Untuk kelebihan CSS 3 sendiri, CSS 3 sudah mendukung berbagai macam fitur atau efek yang bisa langsung digunakan dengan cepat. Misalnya seperti membuat efek tulisan, gambar, atau objek. Dengan CSS 3, web kita bisa dibuat sekreatif mungkin dan seefektif mungkin. Dan tentu saja lebih interaktif dari sebelumnya. Nah, berikut ada perbedaan dari CSS dan CSS 3. CSS 3 kaya akan fitur untuk animasi dan efek untuk teks atau objek, yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh pendahulunya, yaitu CSS 2, dan bisa menggantikan peran gambar. Standar Web 2.0 atau situs interaktif dan efisien berdasarkan dari pengguna CSS. Untuk perbedaan CSS dan fitur-fitur apa selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari perbedaan CSS dan CSS 3, yaitu bisa mengurangi ukuran file yang di-load dan lebih ringan. Secara otomatis mengurangi bandwidth inbound atau outbound suatu situs. Selanjutnya. Kemudian CSS 3 tidak berbeda jauh dari tingkat-tingkatan sebelumnya, hanya saja memiliki performa style yang jauh lebih baik dan tambahan beberapa fungsi yang menarik dari versi sebelumnya. Kemudian kita lihat fitur apa saja yang ditambahkan pada CSS 3 ini. Yang pertama yaitu borders. Dari borders ini ada beberapa tipe lagi, yaitu dari border color, border image, border radius, dan box shadow. Lanjut. Kemudian fitur yang ditambahkan lagi yang kedua yaitu backgrounds. Background sendiri ada background origin dan background clip, background size, dan multiple backgrounds. Kemudian fitur ketiga yang ditambahkan yaitu fitur colors, yaitu ada HSL colors, HSLA colors, opacity, RGBA colors, gradient colors. Selanjutnya, ya ini contoh dari HSL RGBA dan HSLA colors yang dimiliki oleh CSS 3 dibandingkan CSS yang menggunakan warna yang standar. Ini lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari gradient colors yang digunakan oleh CSS 3. Lanjut. Kemudian fitur yang ditambahkan yang keempat yaitu text effects, mulai dari text shadow, text overflow, dan word wrap. Dapat dilihat bagaimana di foto kiri kita dapat lihat bagaimana overflow ini bekerja. Yang kiri atas of visible, jadi kontennya itu akan melebihi dari kotaknya. Dan kemudian hidden di kanan atas itu akan membuat teksnya pas dengan kotaknya. Kemudian untuk scroll, jika tidak cocok maka akan jika tidak cukup maka akan memunculkan scroll di bagian kanannya untuk melihat kontennya. Dan auto ini merupakan dari fiturnya untuk apa dari mesinnya yang cocok untuk overflow ini. Kemudian kita dapat lihat dari teks dengan text shadow yang bagian atas akan terlihat shadownya, dan word wrap yang memunculkan kotak pada teks. Selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu user interface. Dari box sizing, resize, outline,
navigation top, navigation right, navigation bottom, dan navigation left. Ya, ini contoh dari resize yang atas, yaitu kita dapat lihat pada box di kanan bawahnya ada sebuah tanda yang kita bisa drag, klik untuk merubah ukuran dari box itu. Kemudian yang bawah ini adalah contoh dari outline. Yang warna merah ini merupakan outline ukuran 15 pixel pada border yang warna hitam. Selanjutnya, fitur selectors. Selectors hanya memiliki atribut selectors. Selanjutnya, kemudian fitur selanjutnya adalah basic box model. Dari basic box model ini muncul overflow X, overflow Y. Kemudian fitur selanjutnya git generated content, yang isinya tentunya adalah konten. Kemudian fitur selanjutnya adalah modul lainnya, yaitu media query, multi-column layout, web fonts, dan speech. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam melakukan presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.